Sobat BK, semoga tetap semangat belajar ya untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang bimbingan konseling di sekolah. Pasti Sobat BK tidak asing lagi kan dengan kata bimbingan konseling di sekolah? Sebelumnya, saya ingin mengetahui pemahaman Sobat BK tentang bimbingan dan konseling. Apakah ada Sobat BK yang menganggap bimbingan konseling sebagai polisi sekolah yang harus menjaga dan mempertahankan tata tertib, disiplin, dan keamanan di sekolah? Atau bimbingan konseling di sekolah adalah tempat pemberian hukuman, merazia, dan tempat menyelesaikan masalah. Bahkan mungkin ada juga yang menganggap bimbingan dan konseling di sekolah merupakan tempat yang menyeramkan dan menakutkan karena guru bimbingan dan konselingnya galak, garang, sadis, bahkan bertindak kekerasan secara fisik. Atau mungkin menganggap BK diperuntukkan hanya untuk siswa yang bermasalah atau nakal. Apabila ada siswa yang datang ke ruangan bimbingan konseling, maka siswa tersebut diyakini mempunyai masalah pelanggaran atau telah berbuat suatu kesalahan. Takut apabila kita menceritakan masalah yang sedang dihadapi kepada guru BK, nantinya masalah tersebut akan menyebar dan diketahui banyak orang. Malu kan? Guru bimbingan konseling biasanya hanya menasihati dan menyalahkan. Tidak dipungkiri memang, apabila kita belum mengenal arti bimbingan konseling sesungguhnya, tidak sedikit siswa dan juga para orang tua yang menganggap bahwa bimbingan konseling adalah polisi sekolah. Banyak orang tua maupun siswa yang beranggapan bahwa bimbingan konseling adalah tempat anak-anak bermasalah. Seperti ketika orang tua siswa dipanggil oleh guru bimbingan konseling, di benak orang tua berpikir bahwa anak saya tersandung masalah yang sangat serius di sekolah. Jika benar anggapan-anggapan yang seperti ini yang Sobat BK pahami, pada dasarnya adalah 99% keliru. Memang benar, bimbingan konseling menangani siswa yang bermasalah. Namun, hal itu dilakukan untuk membantu siswa tersebut dalam mengentaskan masalah yang ada pada dirinya dan menjadikan siswa itu mampu untuk maksimal mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Bimbingan konseling bukan tempat memberikan sanksi buat anak yang tawuran atau razia ketertiban pakaian, karena sebenarnya hal itu adalah tugas dari kesiswaan. Jika hal seperti ini masih ditemukan, bisa jadi itu adalah hasil dari kurang pahamnya warga sekolah mengenai tugas dan fungsi bimbingan konseling di sekolah. Oleh karena itu, yuk kita pahami apa itu bimbingan konseling di sekolah. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan ajas bimbingan dan konseling di sekolah. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling merupakan usaha membantu siswa dalam pengembangan kehidupan pribadi, sosial, belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir secara individual, kelompok, dan atau klasikal, sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki. Juga mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi oleh siswa. Tujuan bimbingan konseling di sekolah
mengembangkan seluruh potensi siswa seoptimal mungkin, mengatasi kesulitan siswa dalam memahami dirinya sendiri, mengatasi kesulitan siswa dalam memahami lingkungannya, mengatasi kesulitan siswa dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah, mengatasi kesulitan siswa dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya. Siswa memperoleh bantuan secara tepat dari pihak luar sekolah apabila ada kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah. Fungsi bimbingan konseling di sekolah. Fungsi pencegahan. Mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga terhindar dari masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Fungsi pemahaman. Memberikan pemahaman tentang diri dan lingkungan siswa beserta permasalahannya. Fungsi pengentasan. Membantu siswa mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Fungsi pemeliharaan. Memelihara segala sesuatu yang baik atau positif yang ada pada diri siswa, baik itu pembawaan maupun hasil perkembangan yang telah dicapai. Fungsi penyaluran. Hendaknya siswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaan pribadinya masing-masing, yaitu bakat, minat, kecakapan, dan cita-cita. Siswa diharapkan tepat dalam memilih sekolah lanjutan, jurusan, program belajar, pengembangan bakat dan minat, juga perencanaan karir. Fungsi penyesuaian. Membantu siswa memperoleh penyesuaian diri secara baik dengan lingkungannya, terutama lingkungan sekolah. Fungsi pengembangan. Membantu siswa dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara lebih terarah. Fungsi perbaikan. Membantu siswa sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Tujuannya agar siswa memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat, sehingga dapat mengantarkan siswa kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Fungsi advokasi. Membantu siswa memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Prinsip dalam bimbingan konseling. Bimbingan konseling diperuntukkan untuk semua siswa, baik yang bermasalah ataupun yang tidak bermasalah. Pendekatan yang digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan daripada penyembuhan, dan lebih diutamakan teknik kelompok daripada perorangan. Sebagai proses individuasi, di mana setiap siswa bersifat unik, yaitu antara siswa yang satu dengan yang lainnya berbeda. Dan melalui bimbingan konseling, siswa dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Menekankan hal yang positif. Bimbingan konseling merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri siswa sendiri, memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang. Bimbingan konseling merupakan usaha bersama, bukan hanya tugas dan tanggung jawab guru bimbingan konseling, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah. Bimbingan konseling bekerja sebagai teamwork. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan konseling.
Dalam proses bimbingan dan konseling, siswa dibantu agar dapat mengembangkan kemampuannya untuk memecahkan masalahnya dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Bimbingan konseling berlangsung dalam berbagai setting kehidupan. Bimbingan konseling tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan, lembaga-lembaga pemerintahan atau swasta, dan masyarakat pada umumnya, yang mencakup aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Selanjutnya, azas bimbingan konseling. Azas kerahasiaan. Segenap data dan keterangan tentang konseli di dalam proses bimbingan konseling harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Azas kesukarelaan. Dalam mengikuti layanan bimbingan konseling, hendaknya konseli atau siswa memiliki kesukaan dan kerelaan tanpa adanya paksaan. Dalam hal ini, guru bimbingan konseling berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Azas keterbukaan. Siswa atau konseli yang mengikuti kegiatan bimbingan konseling harus bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, guru bimbingan konseling berkewajiban mengembangkan keterbukaan konseling. Azas kegiatan. Azas bimbingan konseling yang menghendaki agar konseli atau siswa yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan konseling. Dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong konseli untuk aktif dalam setiap kegiatan bimbingan konseling yang diperuntukkan baginya. Azas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam diri konseli atau siswa, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan tidak sekedar mengulang-ulang hal yang lama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaharuan, sesuatu yang lebih maju. Azas kemandirian. Konseli atau siswa sebagai sasaran pelayanan bimbingan konseling diharapkan menjadi konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Dalam hal ini, guru pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap pelayanan bimbingan konseling yang diselenggarakan bagi berkembangnya kemandirian konseli. Azas kekinian. Sasaran dari layanan bimbingan konseling adalah permasalahan konseli atau siswa dalam kondisinya sekarang. Pelayanan yang berkenaan dengan masa depan atau kondisi masa lampau pun dilihat dampak atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang diperbuat sekarang. Azas keterpaduan. Azas bimbingan konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan bimbingan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis dan terpadu. Untuk ini, kerjasama antara guru pembimbing dan pihak-pihak yang berperan dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling perlu terus dikembangkan. Azas keharmonisan. Azas bimbingan konseling yang menghendaki agar
Segenap layanan bimbingan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Ajas keahlian. Kegiatan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana pelayanan bimbingan konseling hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Keprofesionalan guru bimbingan konseling harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling maupun dalam penegakan kode etik bimbingan konseling. Azas alih tangan kasus. Dalam kegiatan bimbingan konseling, pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling atau siswa mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Dalam hal ini, guru bimbingan konseling dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru-guru lain, atau ahli lain. Dan demikian pula guru bimbingan konseling dapat mengalih tangankan kasus kepada guru mata pelajaran, praktik, dan pihak lain yang lebih ahli. Nah, Sobat BK, setelah mengetahui pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan azas dari bimbingan konseling, apakah masih menganggap bimbingan konseling itu polisi sekolah? Masih takut untuk mendatangi guru bimbingan konseling? Sebaiknya pikirkan lagi deh. Layanan bimbingan konseling di sekolah memiliki peran yang sangat penting. Di sekolah, bimbingan konseling diberikan agar siswa dapat mencapai prestasi yang optimal. Juga membantu siswa dalam mencari jalan keluar atau mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupannya, terutama kehidupan sekolah, baik yang menyangkut masalah pribadi, belajar, sosial, maupun karir. Demikianlah Sobat BK sharing kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalam.